Indonesia adalah negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia pada periode 2022 hingga 2023 mencapai 215,63 juta orang atau setara dengan 78,19% total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar di Asia setelah India dan Tiongkok. Meski begitu, ironis ketika kita mengetahui bahwa Indonesia masih memiliki kecepatan internet yang paling lambat dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kecepatan internet mobile Indonesia hanya 20,17 Mbps, bahkan lebih lambat dari negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sedangkan di peringkat dunia, Indonesia saat ini menempati posisi 103 dari 137 negara di dunia. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah pembangunan infrastruktur internet yang belum maksimal, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Lebih miris lagi, ketika kita mendengar pembangunan 4.200 BTS dalam proyek Bakti Kominfo dikorupsi oleh pejabat tinggi Kominfo. Tak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo pada 17 Mei 2023. Kebutuhan dunia digital, apalagi guncangan pandemi selama 2 tahun, menegaskan peran penting internet dalam kehidupan masyarakat. Melihat kondisi ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 16 hingga 17 triliun per tahun untuk belanja koneksi internet di daerah perbatasan, pedalaman, dan tertinggal hingga 2024. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian Palaparing yang menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Anggaran sebesar itu ditujukan agar 9.000 desa di perbatasan dan pedalaman, 47.900 desa dan kecamatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, dan 6.000 polsek dan koramil bisa terkoneksi dengan internet. Atas dasar ini, Bakti atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi mendapat tanggung jawab untuk menjalankan program ini demi perluasan akses internet dan memperkuat infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Bakti sendiri merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berdiri sejak tahun 2006. Bakti pada awalnya bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan dan baru berganti nama menjadi Bakti pada 2017. Salah satu kesuksesan program Bakti Kominfo adalah pembangunan Palaparing senilai 7,6 triliun yang menghubungkan 90 kabupaten kota di Indonesia. Namun, dalam proyek pembangunan 4.200 BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022, Kejaksaan Agung mengendus adanya penyalahgunaan dan korupsi. Bakti Kominfo mulai disorot usai pimpinannya, Anang Ahmad Latif, menjadi tersangka kasus korupsi pada Januari 2023. Dana yang dikeluarkan untuk proyek itu senilai 10 triliun, tapi adanya rekayasa dan penyalahgunaan mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun. Penyalahgunaan itu terdiri dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Sampai di lokasi, inilah yang kami lihat. Seharusnya tower 4G di desa Wangkarweli ini sudah terbangun pada tahun 2021 lalu. Tower ini sejak tahun 2022 sudah mangkrak berada di pinggir jalan desa ini. Ini jalan desa. Nah, ini. Begini, ini masalah perencanaan. Pada saat merencanakan, mereka merencanakan program 7.000 titik ini ya di atas meja gitu, istilah pemeriksa. Ya. Artinya tidak turun survei ke lapangan bahwa di sini titiknya di sini, sehingga pada saat pembangunan banyak titik-titik yang mestinya tidak perlu dibangun. Jadi ternyata titik begitu tim saya turun, ini nggak ada rakyatnya, terus ini melayani siapa? Akhirnya dibatalkan. Dan itu cukup banyak yang begitu. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Johnny G. Plate selaku Menkominfo kemudian diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya pada 14 Februari 2023. Setelah mendalami peran Johnny dalam kasus tersebut, penyidik akhirnya berhasil mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan sang menteri sebagai tersangka pada 17 Mei 2023.
Menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Kevin Egan. Kejaksaan Agung telah menaikkan status Menteri Kominfo Johnny G. Plate dari saksi menjadi tersangka dan ditahan. Johnny diduga terlibat dalam kasus Tipikor proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Selain Johnny, Kejaksaan Agung sebelumnya sudah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Kasus korupsi ini tentu bisa menghambat percepatan peningkatan akses internet di wilayah Indonesia. Perlu diingat bahwa masih ada sekitar 23% masyarakat Indonesia yang belum sama sekali mendapat akses internet. Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan di wilayah timur hanya berada di bawah 5%. Ironis memang saat pertumbuhan pengguna internet makin melesat, namun aksesnya belum merata. Ironis memang saat semua negara berlomba dalam pembangunan dan kedaulatan digital, infrastruktur penunjang internet di negeri ini justru dikorupsi oleh pejabat tinggi. Sampai jumpa, salam Universe.